Amor upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah tahun 2013 hingga Kecamatan Pasar Kamis 5 April tahun 2013. Ya, laksana. March. Stop, maju, jalan. Bendera merah putih. Arus! Cut! Iya. Persatuan Indonesia. Rakyat kami dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Izinkan menyampaikan amanat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-17 tanggal 25 April 2013. Yang terhormat Pak Wakil Camat, yang terhormat Sekretaris Kecamatan, yang terhormat Kepala Lurah, yang terhormat Kepala Puskesmas, Kecamatan dan Kelurahan, yang terhormat para guru, yang saya hormati saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dan peserta upacara sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat dan inayahnya kita dapat menyelenggarakan upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-17 pada tanggal 25 April 2013. Tema Hari Otonomi Daerah ke-17 adalah dengan otonomi daerah kita tingkatkan kapasitas pemerintahan daerah untuk percepatan kesejahteraan masyarakat. Adapun pemaknaannya adalah bahwa kapasitas penegakan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan sebagai konsekuensi perubahan lingkungan yang strategis sehingga dapat kompatibel, tangguh, dan handal tentunya dalam melakukan urusan-urusan dan fungsi-fungsi pelayanan untuk semata-mata kesejahteraan masyarakat. Peringatan hari ini merupakan media bagi jajaran pemerintah dan pemerintahan daerah untuk merefleksikan serta memperkokoh tanggung jawab dan kesadaran bersama akan amanah serta tugas untuk memberdayakan prinsip-prinsip otonomi daerah dalam mewujudkan daerah menjadi lebih mandiri, maju, dan sejahtera dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara yang berbahagia, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah menjadi konsensus pendiri bangsa karena penyelenggaraan otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi di Indonesia disadari bahwa merupakan suatu pilihan yang tepat untuk mengelola NKRI yang begitu luas, di mana saat ini terdapat 34 provinsi, 409 kabupaten, dan 93 kota dengan keanekaragaman karakteristiknya, yaitu sebagai negara kepulauan serta terdiri dari berbagai suku bangsa, adat istiadat, dan agama. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen dan ditambahkan menjadi pasal 18, 18A, dan 18B memberikan dasar dalam penyelenggaraan desentralisasi, amanat, dan konsensus konstitusi. Telah lama dipraktekkan bahwa sejak kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai pasang naik dan pasang surut format pendekatan yang tertuang dalam regulasi yang melingkupinya. Namun pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan pesat sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Otonomi daerah pada dasarnya mempunyai dua tujuan utama, yaitu tujuan demokrasi dan tujuan kesejahteraan. Tujuan demokrasi memposisikan pemerintahan daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang secara agregat akan menyumbang terhadap pendidikan politik secara nasional.
untuk mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil society. Tujuan kesejahteraan mengisyaratkan pemerintahan daerah untuk menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat lokal secara efektif, efisien, dan ekonomis. Dalam konsep negara kesatuan, kekuasaan eksklusif dalam arti kekuasaan pemerintahan ada di tangan Presiden, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan Presiden tersebut sebagian diserahkan ke daerah dengan konsep otonomi daerah. Dengan demikian, pemerintahan daerah menyelenggarakan sebagian kekuasaan pemerintahan yang menjadi domain kewenangan Presiden. Mengingat tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya senantiasa dilaksanakan dalam koridor pembinaan dan pengawasan Presiden agar berjalan secara harmonis, selaras, dan sinergi dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Hal ini sangat penting untuk dipahami mengingat tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan ada di tangan pemerintah nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dilakukan untuk memperkuat format negara kesatuan Republik Indonesia, bukan dalam format perintis terbentuknya negara federal atau federalisme. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diaplikasikan agar penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan, baik yang wajib maupun pilihan, dapat dikelola secara efektif dan dapat didayagunakan secara maksimal untuk mengakselerasi laju pembangunan daerah. Selain itu, melalui otonomi daerah diharapkan daerah dapat merumuskan kebijakan-kebijakan daerah yang memperhatikan kondisi dan potensi daerahnya masing-masing guna meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tidak dipungkiri bahwa kebijakan otonomi daerah telah menghasilkan banyak kemajuan. Namun harus kita sadari bahwa masih perlu dilakukan pembenahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain terhadap 1. Kompetensi SDM aparatur, 2. Sinergitas perencanaan pembangunan antar tingkat pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten kota, 3. Pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, dan 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan. Selain itu, terdapat fakta-fakta yang harus disikapi bersama, yaitu 1. Indeks pembangunan manusia (IPM), di mana peringkat Indonesia masih perlu ditingkatkan. Terakhir berdasarkan penelitian UNDP tahun 2012, peringkat Indonesia 121 dari 187 negara. Hal ini mengindikasikan pembangunan kapasitas SDM Indonesia harus menjadi perhatian kita semua. Kedua, dalam hal pelayanan publik, kita dapat melihat bagaimana penilaian Bank Dunia mengenai kemudahan memulai usaha terkait pemberian izin usaha, IMB, dan lain-lain masih perlu upaya untuk ditingkatkan. Pada tahun 2012, Indonesia menempati ranking 128 dari 185 negara. 3. Selain itu, permasalahan hukum masih sangat intensif menghinggapi penyelenggaraan pemerintahan. 4. Kondisi infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, air bersih, pelayanan kesehatan di berbagai daerah yang masih memprihatinkan sehingga belum mampu mendukung kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat secara maksimal. Dari perlunya pembenahan dan fakta-fakta empirik tersebut, pelaksanaan otonomi daerah harus didukung oleh kapasitas pemerintah daerah dalam beradaptasi dan berinovasi, serta tetap konsisten untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga cita-cita otonomi daerah, yakni masyarakat yang lebih sejahtera dari hari ke hari, semakin nyata dan dapat dicapai. Sebagai upaya peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pembangunan Kapasitas Pemerintahan Daerah sebagai amanat Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang merupakan langkah strategis dengan berbagai pertimbangan. Di antaranya, 1. Mempercepat terwujudnya cita-cita reformasi, terutama demokratisasi, dan diorientasikan untuk kesejahteraan rakyat
dengan memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2. Terkait dengan hal itu, peningkatan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi hak-hak masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah memerlukan kapasitas pemerintahan daerah yang mampu mengimplementasikan atau komplit prinsip-prinsip good governance dan sebaik-baiknya. 3. Secara pragmatis, peraturan presiden ini juga sejalan dengan dicanangkannya tahun 2013 ini sebagai tahun peningkatan kinerja. Untuk itu diharapkan setiap entitas pemerintahan daerah melakukan upaya-upaya sistematis agar kualitas kinerjanya semakin meningkat. Melalui peningkatan kapasitasnya diharapkan kinerja pemerintahan daerah dalam menghasilkan kebijakan menjadi lebih bermutu dan tentunya bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kelembagaan daerah lebih tertata sedemikian rupa sehingga efektif dan efisien serta mampu menjadi sarana penggerak untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan daerah dan SDM terampil dan berintegrasi tinggi atau terhindar dari kasus-kasus korupsi, disiplin dan mematuhi ketentuan hukum. Hadirin yang berbahagia, perjalanan mencapai tujuan otonomi daerah masih harus kita teruskan secara tekun, penuh semangat dan berkesinambungan. Kita harus makin mampu untuk memanfaatkan berbagai kesempatan dan menjawab setiap tantangan dengan program-program pembangunan yang tepat, cerdas, dan berefektif. Beberapa hal yang perlu dikawal terkait implementasi kebijakan otonomi daerah kaitannya dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional antara lain sebagai berikut. Pertama, penerapan 15 standar pelayanan minimal SPM yang harus dilaksanakan setiap daerah. SPM bidang kesehatan, lingkungan hidup, sosial, KB, dan keluarga sejahtera, pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, ketahanan pangan, pendidikan, perumahan rakyat, pekerjaan umum, ketenagakerjaan, kominfo, kesenian, perhubungan, penanaman modal, dan pemerintahan dalam negeri. Kedua, dalam hal pengelolaan keuangan daerah diharapkan terus dilakukan langkah-langkah dan upaya untuk efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabel. Disertai dengan upaya pengembangan dan peningkatan sistem pengawasan intern pemerintah atau SPIP, penetapan APBD tepat waktu juga harus menjadi komitmen antara kepala daerah dan DPRD yang dapat mendorong percepatan pembangunan daerah. Ketiga, kebijakan untuk penyelesaian pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP yang perlu senantiasa ditingkatkan beserta penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik. Keempat, mendorong pelayanan e-KTP sebagai wujud pelayanan kependudukan yang konstruktif dan modern. 5. Mendorong perekonomian masyarakat melalui peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan atau PNMP. Dan yang keenam, mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui pelayanan informasi dan dokumentasi melalui publik di lingkungan pemerintahan daerah secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saudara-saudara yang berbahagia, pemerintah dengan sepenuh hatinya menyadari bahwa belum optimalnya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia juga terkait dengan regulasi yang mengaturnya. Oleh karenanya, saat ini penyempurnaan pengaturannya tengah dilakukan seiring dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang. Penyempurnaan pengaturan tersebut diantaranya terkait dengan pemekaran daerah, kepegawaian, perencanaan, dan pembagian urusan dan lain-lain. Khusus terhadap pemekaran daerah, muncul kecenderungan dalam beberapa tahun terakhir ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung, bahwa daerah otonom baru atau DOP belum optimal memberikan pengaruh terhadap derajat kesejahteraan masyarakat di daerah induk maupun di daerah otonom baru, sehingga memerlukan penyempurnaan pengaturan yang dapat menjamin bahwa pemekaran yang terjadi akan bermanfaat bagi masyarakat. Hal yang sama juga terjadi dalam aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah lainnya seperti aspek kepegawaian. Pengaturan yang ada sekarang ternyata belum optimal, mendorong tumbuhnya profesionalisme, mobilitas pegawai lintas daerah, dan antar susunan pemerintahan dan netralitas mereka terhadap kekuatan politik
yang ada di daerah. Menghadapi situasi seperti ini, maka penyempurnaan terhadap berbagai pengaturan yang ada dan hal-hal baru yang memerlukan pengaturan lebih lanjut perlu dilakukan secara cermat agar kualitas otonomi daerah semakin efektif, efisien, dan akuntabel. Akhir kata, Kami
alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami agungkan asma-Mu, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu, berkah nikmat dan izin-Mu. Hari ini kami hadir dalam upacara pengibaran bendera peringati Hari Otonomi Daerah. Semoga ungkapan syukur ini menjadi doa bertambahnya nikmat dan ridho-Mu kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh tidak ada pengetahuan bagi kami melainkan apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Ilhamkan kepada kami pengetahuan sistem pemerintahan otonomi daerah yang memadai untuk memahami setiap sunnah-Mu yang Kau hantarkan dalam makna setiap perjalanan pemerintahan ini. Jadikan peringatan Hari Otonomi Daerah ini sebagai tonggak memacu kinerja pemerintahan dalam berkhidmat melayani masyarakat, berinovasi dan bermutu di prestasi. Ya Allah, ya Qawi, ya Mati, kami menyadari masih banyak tantangan dan tugas-tugas berat dalam mengemban amanat-Mu. Karena yang doa kami kehadirat-Mu, ya Rabbana, berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia. Limpahkanlah kepada kami hikmah kebijakan untuk memperbaiki kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkanlah kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Tumbuhkan selalu dalam lubuk hati kami semangat pengabdian, keteguhan hati dan kekuatan iman serta semangat nasionalisme dalam otonomi daerah. Hindarkan dari perbedaan persepsi yang mengancam keutuhan negara demi terwujudnya cita-cita menjadi bangsa yang maju dan modern di bawah naungan ridho dan ampunan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dan maafkan dosa serta kesalahan kami. Tangkap kami dengan pandangan kasih-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Selesai. Baik, penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Ada Inspektur Upacara. Salut! Pas! Tengok! Pas! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara.